Om Swastiastu. Pemirsa, saat sekarang ini saya berada di Pura Gunung Lebah. Pura Gunung Lebah dibangun oleh Resi Markandia pada abad ke-8, di mana Pura Gunung Lebah merupakan tempat pemujaan Ida Betari Dewi Danu di Gunung Batur dan cikal bakal dari Desa Ubud. Pemirsa, sejarah Pura Gunung Lebah berkaitan erat dengan perjalanan Maharesi Markandia ke Bali. Maharesi Markandia memulai perjalanannya ke Bali dari Gunung Raung yang berada di daerah Jawa Timur. Lalu setelah melakukan penanaman Pancadatu di Pura Besakih, beliau melanjutkan perjalanannya ke arah Bukit Campuhan Ubud. Sesampainya di sana, Maharesi Markandia takjub akan keindahan bukit itu. Bukit itu bernama Gunung Lebah. Di daerah gunung tersebut terdapat aliran sungai yang melintang. Di sebelah baratnya adalah sungai yang diberi nama Tukad Yehwos dan di sebelah timurnya bernama Sungai Cerik atau Tukad Cerik. Dari aliran sungai tersebut kemudian menyatu di daerah selatan gunung tersebut yang dikenal dengan nama Campuhan. Di daerah inilah kemudian Maharesi Markandia membangun sebuah tempat suci yang bernama Pura Gunung Lebah. Berdasarkan Lontar Markandia Purana, sebutan nama Uwos atau Wos untuk sungai tersebut sesuai dengan nama pemukiman di daerah itu semenjak zaman dahulu. Dalam Lontar Markandia Purana terdapat Uwos atau Uwos ngaran Usadi, Usadi ngaran Usada, dan Usada ngaran Ubad. Dari kata Ubad inilah distorsi menjadi kata Ubud. Penamaan untuk daerah itu masih berlaku hingga saat ini yang dikenal dengan nama Ubud. Cultural heroes seperti Maharesi Markandia sangat penting bagi pendirian pura-pura di Bali. Sesuai dengan konsep yang beliau ajarkan, ideologi dalam masing-masing daerah itu masih melekat dalam sejarah atau folklore yang beredar di masyarakat, seperti sungai atau Tukad Yehwos dan sungai atau Tukad Cerik yang menggambarkan ajaran Rua Pineda atau konsep baik dan buruk dalam ajaran agama Hindu di Bali. Pura Gunung Lebah dipergunakan sebagai tempat pemujaan bagi Sang Hyang Betari Dewi Danuh, Ring Gunung Batur, dan juga merupakan cikal bakal keberadaan Desa Ubud itu sendiri. Upacara penyejak bumi adalah sarana membersihkan alam juga dilaksanakan di Pura Gunung Lebah ini. Uniknya, upacara penyejak bumi dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Bangunan-bangunan yang berada di Pura Gunung Lebah memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda. Di antaranya, gedong barong yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barong. Tempat pemujaan terhadap para dewa ada di beberapa titik yang berbeda dan memiliki ciri khas sesuai dengan dewa yang disembah. Tempat pemujaan pertama adalah Meru Tumpang Telu atau Tumpang Tiga yang merupakan tempat pemujaan terhadap Dewa Trimurti. Dewa-dewa yang termasuk ke dalam Trimurti adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Bangunan ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki atap bertingkat 3. Selanjutnya, Meru Tumpang Pitu yang berfungsi sebagai tempat penyembahan Sapta Dewata atau 7 dewa. Sapta Dewata tersebut adalah Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Di sini juga terdapat bangunan limas yang dibuat untuk memuja Sang Hyang Widi yang diyakini menempati Gunung Agung.
Bangunan-bangunan lainnya yang berada di pura ini adalah Pelinggih Batara Bayu untuk memuja Batara Bayu, kemudian Jatu untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwasa, dan Meru Tumpang Lima sebagai tempat memuja Panca Dewata. Ada juga Meru Tumpang Dua untuk memuja Batara Sri sebagai Dewi Pertanian. Terdapat pula dua buah patung di bagian depan, yaitu di sebelah kanan terdapat patung Ardenareswari dan di sebelah kiri terdapat patung Maharesi Markandeya. Dari masing-masing pelinggih yang ada di pura tersebut, kita dapat mengetahui hubungan secara ritual dalam kawasan jaringan antara leluhur orang Bali. Pelinggih khusus yang digunakan untuk memuja Batara yang berstana di Gunung Batur dan Gunung Agung yang merupakan areal sentral bagi pendirian pura-pura besar yang ada di Bali seperti Pura Ulun Danubatur dan Pura Besakih. Kemudian terdapat juga pelinggih pesimpangan Batu Karu untuk pemujaan Batara yang ada di sana. Di samping struktur pura di atas, Pura Gunung Lebah juga menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung yang berkunjung ke Bali, khususnya daerah Ubud. Karena keberadaan pura ini cukup strategis dan berdekatan dengan campuhan yang memiliki keindahan alam yang alami. Selain itu, Pura Gunung Lebah juga menjadi penguat identitas orang Bali untuk senantiasa mengingat para leluhur mereka, serta menjadi tempat dari pemujaan dewa-dewa yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat Bali, khususnya di Ubud. Penduduk Bali, terutama di Ubud, terdiri dari orang-orang yang sangat memegang kuat tradisi warisan leluhur. Salah satu bentuk meneruskan tradisi itu adalah penduduk di Ubud rutin menggelar piodalan yang salah satunya dilakukan di Pura Gunung Lebah itu sendiri. Piodalan merupakan bentuk usaha untuk mencapai tingkat jagadita. Namun yang utama dalam piodalan adalah upacara penyembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Di Pura Gunung Lebah sendiri, piodalan sudah dilakukan turun-temurun oleh keluarga kerajaan Ubud. Sampai sekarang sudah 3 keturunan kerajaan Ubud yang menggelar piodalan di Pura Gunung Lebah. Para raja itu adalah Cokorda Gede Putra Sukawati, Cokorda Oge Arte, dan Cokorda Gede Raka Sukawati. Bersamaan dengan Hari Raya Pagarwesi, masyarakat Ubud akan menggelar piodalan di Pura Gunung Lebah Ubud, yakni pada Hari Buddha Kliwon Sinta. Pura Gunung Lebah lokasinya berada di Jalan Raya Ubud, Sayan, Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasi Pura Gunung Lebah berdekatan dengan area kawasan pusat Ubud. Pura Gunung Lebah Ubud menjadi destinasi wisata yang menarik di kawasan ini. Bangunan pura selain memiliki nilai magis juga merupakan tempat suci untuk pemujaan para dewa. Tak hanya itu, pura ini dinilai memiliki makna sejarah dan budaya sehingga semakin menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Kesan itulah yang nampak dari pura ini, selain memang begitu asri dan rimbun, tenang, sehingga pura ini sering digunakan sebagai tempat meditasi tidak hanya untuk kalangan masyarakat Bali, namun juga oleh wisatawan mancanegara. Pura Gunung Lebah Ubud Gianyar adalah pura kayangan jagat yang berlokasi di dekat jembatan Campuhan Ubud, di mana puncak piodalannya bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi. Ritual di Pura Gunung Lebah ini serangkaian dengan piodalan biasanya diawali dengan mempersembahkan pakelem,
Dilanjutkan dengan ritual melasti ke Bukit Beji Campuhan. Dilaksanakan pula rangkaian upacara mecaru guna menetralisir kekuatan alam sebelum upacara piodalan pada hari Pagarwesi itu. Rangkaian piodalan ini diharapkan dapat memberikan harmonisasi untuk segala yang ada, baik yang bersifat mikrokosmos ataupun makrokosmos, tidak hanya di Ubud tetapi juga ruang lingkup yang lebih luas, yakni alam semesta. Biasanya, sebagian besar lokasi pura di Bali berada di daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Selain itu, terkadang untuk menuju lokasi beberapa pura di Bali dari jalan raya harus berjalan jauh melewati jalan setapak atau tangga. Hal ini juga akan Anda temukan pada saat mengunjungi pura Gunung Lebah Campuhan. Anda harus menuruni anak tangga dari jalan raya kurang lebih 300 anak tangga. Namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala ketika sudah tiba di lokasi yang merupakan tempat meditasi Resi Markandia pada abad ke-8 untuk menyatukan rohani dengan Hyang Pencipta atau moksanya Resi Markandia guna mendapatkan pembebasan diri dan ketenangan batin. Baik pemirsa, demikianlah liputan saya kali ini terkait dengan keberadaan Pura Gunung Lebah dan juga Campuhan yang memiliki kekuatan magis di Ubud Gianyar Bali. Akhir kata, saya Jertapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sugandim pusti